Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini atau pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan liburan, hiburan dan ketaatan. Ya, karena kita sekarang berada di penghujung tahun atau di momen-momen tertentu yang kadang-kadang memang dikenal ya sebagai masa-masanya seseorang berlibur atau mencari hiburan. Nah, permasalahan ini meskipun ya bukan masalah yang sangat spesifik ya, akan tetapi permasalahan yang juga tidak lepas dari kehidupan kita, di mana sebagai manusia secara fitrah ya kita memiliki tuntutan ya untuk mencari hiburan atau berlibur dan seterusnya. Lalu bagaimana kedudukan liburan dan hiburan dalam Islam? Ya, sahabat tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara khusus ya masalah ini secara eksplisit tidak ditetapkan atau tidak ditentukan dalam syariat. Ya, misalnya dalam ajaran Islam hari libur adalah hari Jumat, hari Ahad, hari Senin gitu ya. Atau ada waktu-waktu di mana kita berlibur seperti sekarang ya, atau bulan di mana kita berlibur, tidak tidak ditetapkan hal-hal tersebut secara khusus ya. Ya, Rasulullah pun juga kalau kita perhatikan sejarah kehidupannya para sahabat ya, tidak ada di sana yang namanya hari libur atau musim liburan. Rasulullah jalan-jalan bersama para sahabat kemana gitu ya, berlibur sesaat ya, tidak ada. Namun secara implisit kalau kita perhatikan ya, ajaran Islam itu membolehkan para pemeluknya untuk rileks sejenak, bersenda gurau, bercengkrama, bersukacita. Maka dalam batas tertentu ya, hiburan dan liburan itu dapat dimasukkan di dalamnya, sebab substansi dari hiburan dan liburan itu adalah bagaimana agar kita dapat rileks sejenak ya, bercengkrama, bersukacita, bersenda gurau ya, mengisi bagian-bagian dalam kehidupan kita yang boleh jadi di sana kita penat, di sana kita sibuk, di sana kita diliputi oleh berbagai macam problematika, berbagai macam permasalahan, maka mengambil waktu sejenak untuk menyegarkan diri kita dan jiwa kita adalah bukan hal yang terlarang dalam Islam. Bahkan ya dalam beberapa riwayat kita dapatkan Rasulullah SAW memberikan ruang untuk itu. Ya, jadi jangan kita kemudian gambarkan bagaimana Rasulullah kehidupannya penuh dengan perjuangan, penuh dengan jihad, lalu kemudian kita artikan Rasulullah tidak pernah sama sekali beliau rehat sejenak, beliau rileks, beliau bercengkrama, bersenda gurau, entah dengan keluarganya, entah dengan para sahabatnya. Tentu tidak. Ya, ada kita dapatkan. Ya, hal-hal seperti itu ada. Dan Rasulullah berikan peluang hal tersebut. Ada beberapa riwayat para pendengar sekalian, Adrim ya, terkait dengan permasalahan ini. Ya. Ada dalam riwayat An-Nasai, suatu kali Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, masuk ke dalam satu momen di mana saat itu orang-orang dari Bani Habash, dari Habasyah itu dari Ethiopia kalau sekarang ya, dari benua Afrika. Mereka itu bermain-main ya di depan Masjid Nabawi. Ya, maka datang Umar bin Khattab, fazajarahum, lalu dihardik atau ya ditegur oleh Umar bin Khattab. Ya, dengan anggapan tentu bahwa itu tidak layak, main-main segala macam. Ya, tentu saja Umar dikenal dengan keteguhannya, dikenal dengan ketegasannya. Maka apa yang dia lihat
dari orang-orang Habasyah itu yang bermain-main, ya, bisa juga berarti, ya, apa istilahnya, ya, bercengkrama, ya, mungkin juga sebagaimana adat orang-orang Afrika itu suka menari-nari, melompat-lompat dan seterusnya, ya, sebagai bentuk hiburan mereka, senda gurau mereka, cengkrama mereka. Maka ketika mendapati Umar seperti itu, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Da'hum ya Umar." Biarkan mereka wahai Umar. Fa innahum Banu Arfidah. Mereka itu kan Banu Arfidah. Banu Arfidah ini kembali kepada bangsa Habasyah tadi, yang memang dalam tradisi mereka dikenal, ya, istilah atau perbuatan tersebut, ya, bermain-main tadi, ya, menari-nari, bercengkrama, bersenda gurau dengan kekhasan yang ada pada mereka. Hadis riwayat Nasai. Nah, ini menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan, ya, ruang untuk itu, ya, tidak lantas dicegah, dilarang, tidak, ya. Bukan berarti tentu saja kehidupan Rasulullah hanya hura-hura, tidak, ya, itu sebagai gambaran, ya, selingan dalam kehidupan, suasana-suasana rileks memang ada dan diterima, ya. Kemudian ada lagi ungkapan yang juga sangat terkenal dari Rasulullah SAW, bu'ithu bil hanifiyatis samhah, ya. Ada juga ungkapan lita'lama yahud anna fi dinina fushah inni ursiltu bi hanifiyatin samhah, ya. Jadi ada juga contoh dan kasus lagi, ya. Contoh dan kasus lagi, ya, ini bisa jadi terkait dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya, atau juga ada peristiwa lain di hari raya, ya, di hari raya, yaitu ada anak-anak kecil, ya, wanita bahkan mendendangkan lagu, ada yang menabuh rebana, lalu datang Abu Bakar As-Siddiq memarahi mereka. Apa-apaan ini, begitu bahasanya, ya. Tapi kata Rasul, da'huma ya Abu Bakar. Biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar berdendang, bernyanyi, ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, lita'lama yahud anna fi dinina fushah, agar orang Yahudi tahu bahwa di agama kita juga ada fushah. Ya. Fushah itu tadi suasana rileks, ya, bersenang-senang. Inni ursiltu bi hanifiyatin samhah. Aku diutus dengan hanifiyah samhah. Atau dalam riwayat yang lain, bu'ithtu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus dengan membawa ajaran hanifiyah as-samhah. Apa makna hanifiyah as-samhah? Ya, hanifiyah samhah. Hanifiyah itu merujuk kepada kata-kata hanif, artinya lurus, condong kepada kebenaran, atau juga istiqomah. Ya, ya, sering dikaitkan Nabi Ibrahim hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Beliau hanif muslim. Kenapa? Karena di masa Nabi Ibrahim penyimpangan, kesesatan, kemusyrikan begitu merajalela. Namun Nabi Ibrahim memiliki pandangan yang lurus, prinsip yang lurus, akidah yang lurus sehingga tidak terpengaruh. Ya, jadi kata hanifiyah itu merujuk kepada satu sikap bahwa seorang muslim, ya, hendaknya punya sikap yang tegas, punya jati diri. Ya, jangan mudah terombang-ambing ke sana kemari. Khususnya pada perkara-perkara prinsip. Begitu, ya. Jadi makna hanifiyah adalah makna tentang istiqomah, ketaatan, ketundukan. Tapi ada pembandingnya, yaitu as-samhah. Apa makna as-samhah? Makna as-samhah, makna-makna yang terkandung di dalamnya adalah makna yang toleran, yang ringan, yang mudah, ya, yang fleksibel, samhah, ya. Tidak kaku, tidak jumut, tidak beku, ya. Bisa jadi satu perbuatan yang di suatu kondisi tidak selayaknya, di kondisi tertentu bisa diterima. Ya, kayak seperti tadi menari-nari apa. Mungkin kalau di dalam majelis atau apa itu tidak layak, tapi ada masanya, ada saatnya di mana suasana seperti itu dapat diterima, samhah. Ya. Jadi seorang muslim itu ada dua sisi yang hendaknya harus beriringan, bukan untuk dibenturkan, yaitu keteguhan dan kekuatan, tapi juga, ya, sikap
fleksibel, sikap mudah, sikap ringan. Orang sekarang bilang humble, elegan, ya, lentur dan semacamnya. Nah, ini perkara yang sejatinya semestinya menjadi kepribadian dan karakter seorang muslim. Ya, jangan dibenturkan. Jangan dibenturkan. Ya, kadang kesungguhan dalam beribadahkah, dalam ketaatan, dalam menjaga akidah membuat orang akhirnya tidak lentur, tidak fleksibel, kaku. Ya, akhirnya orang pada menghindar, takut. Ya, padahal Rasulullah juga memberikan kesan bahwa Islam ini hendaknya mendatangkan kabar gembira, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan persulit, maka beri kabar gembira, jangan menakut-nakuti. Ya, jadi jangan sampai keteguhan, istiqomah itu membuat kita jadi kaku dan beku. Tapi kebalikannya, jangan sampai ya kelenturan kita, keakraban kita, keringanan-keringanan kita membuat kita mudah melanggar aturan-aturan dan ajaran prinsip. Ya, karena ingin akrab, ingin baik, lalu dia tinggalkan sholat, lalu dia lakukan yang haram, itu juga tidak. Apalagi sampai melanggar prinsip-prinsip tauhid, ya itu tidak bisa. Maka inilah yang boleh dikatakan salah satu konklusi dari ajaran yang Rasulullah ajarkan, yaitu sikap tegas dalam prinsip, istiqomah dalam ajaran Islam, tapi juga toleran, moderat, fleksibel dalam sikap dan pergaulan. Nah, termasuk di dalamnya masalah liburan, hiburan, begitu ya. Pada batas tertentu itu adalah fitrah manusia. Jangan kita kekang, jangan kita hindari. Justru harusnya kita salurkan, ya, agar kita mendapatkan feedback positif bagi kehidupan kita, yang juga bisa jadi nanti bermanfaat bagi ibadah kita, ketaatan kita. Rasulullah SAW sedemikian rupa ketaatan dan ketundukannya tidak membuat dia alergi atau menolak adanya tawaran atau adanya suasana yang rileks tadi. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah menawarkan Aisyah untuk menonton tadi orang-orang dari Habasyah yang sedang menari-nari, yang sedang bermain-main di depan Masjid Nabawi. Sampai dia diriwayatkan Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Rasulullah SAW, bahkan sampai Aisyah puas baru selesai. Begitu ya. Kemudian ada lagi juga sabda Rasulullah SAW, ya, terkait dengan Handhalah. Handhalah merasa munafik. Kenapa? Karena kalau di depan Rasul dia ingat surga neraka, tapi kalau pulang, ya, dia ketemu istri, ketemu anaknya, maka dia mengatakan nafaqah Handhalah. Ya, tapi kata Rasulullah SAW, walakin ya Handhalah sa'ah wa sa'ah, sa'ah wa sa'ah. Tapi Handhalah, ya, ada saatnya kamu mengaji, ada saatnya kamu beribadah, ada saatnya kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dan seterusnya. Tapi ada saatnya kamu bersama keluarga. Ada saatnya kamu bercanda dengan mereka, ada saatnya kamu bekerja. Masing-masing ada saatnya. Ya, maksudnya adalah jangan sampai kemudian kita betul-betul menutup diri dari apa yang kemudian kita katakan sebagai sikap, ya, ringan, rileks, ya, tadi ya, hiburan, liburan yang dapat kita gunakan. Begitu ya. Kemudian juga ada satu ungkapan lagi. Ya, ini sebenarnya berasal dari ungkapan Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Abu Darda juga begitu. Ya, ingin menampakkan ibadah, kesungguhan, penghambaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, sampai-sampai keluarganya tidak dia hiraukan. Ya, karena dia sibuk qiyamul lail, dia puasa setiap hari, dia ingin fokus beribadah. Namun ditegur oleh Salman Al-Farisi. Kata beliau apa? Inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Tuhanmu punya hak, dirimu punya hak, keluargamu punya hak, berikan semuanya masing-masing haknya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ya. Sampai ketika diadukan masalah ini kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah, asaba Salman, Salman benar. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW yang sedemikian rupa ketaatan penghambaannya kepada Allah, ya, bukan berarti beliau, ya, betul-betul mencegah, melarang kita untuk ya santai barang sejenak, untuk rileks barang sejenak, untuk mengambil waktu-waktu di mana kita bisa bersenda gurau, bercengkrama, bersukacita. Ya, itu artinya juga, ya, substansinya atau secara implisit,
Ya, yang namanya hiburan, liburan itu bukan sesuatu yang diharamkan begitu saja atau secara mutlak kepada kaum muslimin. Bahkan justru dia bisa memberikan efek positif apabila kita jalani dan kita gunakan semestinya. Baik, apa saja yang terpenting yang kita hendaknya hadirkan dalam bab ini, dalam bab hiburan dan liburan? Orang butuh libur, orang butuh hiburan. Ya, itu tidak kita pungkiri. Ya, dan Islam tidak melarang, tapi ada hal-hal yang hendaknya kita perhatikan. Pertama, hendaknya hiburan dan liburan ini sifatnya selingan. Ya, dia bukan program utama, bukan agenda utama. Selingan untuk, ya, kalau dalam bahasa tubuh namanya relaksasi, penyegaran dan semacamnya. Begitu ya. Maka jangan terlalu dominan, jangan terlalu mengambil banyak porsi waktu, tenaga, biaya dan seterusnya. Ibarat masakan, dia ibarat garam yang dapat membuat masakan menjadi sedap. Tapi garam tidak bisa digunakan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, justru akan merusak cita rasa dari makanan tersebut. Nah, hiburan dan liburan ini jangan terlalu mengambil banyak porsi kita, waktu, tenaga, biaya, dan seterusnya. Secukupnya, sewajarnya. Kemudian, kita kembalikan juga fungsi hiburan dan liburan ini adalah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan fitrah. Sebab fitrah kita memang manusia. Kadang tertimpa bosan, capek, letih, lelah. Maka dengan hiburan kita harapkan dapat menyegarkan kita. Dapat membuat kita penuh motivasi. Jadi jangan sampai justru hiburan ini merusak fitrah. Ya. Fitrah manusia yang baik, yang tulus, yang apa. Gara-gara hiburan jadi rusak. Ya, jadi pemarah, jadi apa, jadi berkelahi dan seterusnya. Ya, jangan sampai ya atas nama hiburan justru manusia merusak fitrahnya, merusak jati dirinya sebagai manusia, apalagi sebagai seorang muslim. Begitu ya. Kemudian hiburan dan ketaatan tidak boleh dibenturkan, justru harus saling menyempurnakan. Ya, jadi jangan sampai orang atas nama hiburan begitu saja ketaatannya ditinggalkan, nggak sholat, berbuat maksiat, jalan ke sana kemari dengan non mahram, ya, dan seterusnya. Nah, itu berarti hiburan dibenturkan dengan ketaatan. Ketaatan juga jangan dibenturkan dengan hiburan, dengan atas nama ketaatan udah nggak ada hiburan, nggak ada liburan, nggak boleh sama sekali. Kita harus serius, tidak. Justru kedua-duanya harus kita gunakan, ya, dan kalau bisa menyempurnakan, ya. Ketika kita melaksanakan ketaatan, ya namanya manusia, capek, bosan, dia butuh refreshing sejenak. Dengan itu diharapkan nanti dia menjadi segar kembali, menjadi semangat kembali dan seterusnya. Ya. Dan bahkan ketaatan, ya, ketakwaan itu akan membantu meningkatkan kualitas hiburan kita. Ya, dengan hiburan yang dilandasi oleh ketaatan, insya Allah akan menjadi hiburan yang bermakna. Bukan sekedar hiburan kita jalan-jalan, tapi dengan ketaatan misalnya kita laksanakan sholat dengan baik, kita ambil rukhsahnya, ya, kita juga bisa jadi mungkin bikin agenda-agenda, ya, di liburan ini agenda-agenda ketaatan, apakah sedekah, apakah silaturahmi dan seterusnya. Jadi sambil berlibur kita pun juga bisa menyemai, ya, dan memanen ketaatan, ya, liburan. Kita datang ke suatu kota, jalan mengunjungi tempat wisata. Oh, di sini ada guru kita, di sini ada kerabat kita, di sini ada teman kita. Kita datangi, silaturahmi. Ya, itu artinya kita bisa menggabungkan antara ketaatan dan hiburan. Kita mampir ke masjid ini, kita sholat jamak, kita sholat qashar misalnya. Sekaligus kita praktekkan fikih tersebut. Ya, itu juga upaya untuk bisa menggabungkan antara ketaatan dan hiburan. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, hiburan ini kita tujukan untuk memenuhi hak diri kita, ya, sebagaimana kata Salman, inna li nafsika 'alaika hak. Dirimu tuh ada haknya untuk diberikan, ya, dihibur, diberikan kesenangan, dan juga yang tidak kalah pentingnya keluarga. Ya, keluarga ini juga penting. Ya, jangan sampai, ya, sehari-hari sudah sibuk dengan kerja kepala keluarganya, ya, lalu kemudian tidak ada sama sekali upaya untuk menghibur keluarga. Ya. Ya, dan ini patut dipahami, ya. Ya, jangan sampai orang merasa bahwa ini perkara sia-sia, tidak. Ya, menyenangkan keluarga, anak-anak jadi gembira ria, jadi sukacita dan seterusnya, itu adalah fadilah dan keutamaan tersendiri. Ya, bisa kita bayangkan anak-anak kita didampingi orang tuanya, ya, bersama dan seterusnya dalam sukacita. Kalau kita niatkan itu semua untuk membahagiakan keluarga, menjadi fadilah dan
amal soleh yang sangat besar. Kemudian perkara lain juga dalam bab liburan dan hiburan ini apa? Pertimbangkan kemampuan dan kemungkinan. Ya, jadi yang penting substansinya. Ya, kadang-kadang kita berbicara tentang hiburan, berbicara tentang kontennya, tentang bobotnya. Kalau liburan harus jalan ke sana kemari, mengeluarkan biaya yang sangat besar, keluar kota, bahkan kadang keluar negeri. Ya, kalau mampu masih mungkin. Yang berat adalah kalau kita tidak mampu, jangan dipaksakan. Ya, tidak mesti kita harus sama seperti orang-orang. Ya, yang penting substansinya. Jangan juga dengan alasan itu kita nggak liburan, nggak hiburan. Ya, kita ajak keluarga kita dengan misalnya makan ringan atau jalan, ya, ke sana kemari. Atau kita di rumah bikin agenda, program ringan, rileks, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan. Ya, jangan memaksakan. Justru kalau kita paksakan, melebihi batas kemampuan kita, yang ada bukan liburan, yang ada bukan hiburan. Mungkin sesaat kita senang, tapi setelah itu kita misalnya, ya dia pinjol, dia rentenir, dia apa, ya untuk hiburan dan liburan anak-anaknya, berikutnya yang terjadi adalah kesulitan. Maka pertimbangkan kemampuan dan kemungkinan, yang penting substansinya. Apalagi mungkin kalau anak masih kecil gitu ya. Itu kalau diajak naik kereta saja, KRL atau MRT kalau di Jakarta, itu sudah cukup memberikan hiburan bagi anak-anak. Atau dia datang ke beberapa tempat yang mudah dijangkau ya. Sekarang kan gampang tuh transportasi segala macam. Ya, jalan ke sana ya. Lalu ya mungkin beli apa begitu ya. Yang ringan-ringan sudah cukup. Ya, yang penting ada suasana rileks bersama keluarga, bersama anak-anak. Baik, sahabat tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pelajaran yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan dari sini kita paham bahwa ajaran Islam bukanlah ajaran yang beku, yang kaku, ya, tapi bukan juga ajaran yang mudah dilanggar begitu saja atas nama hiburan dan liburan. Kedua-duanya dapat kita sinkronkan dengan baik dan kita dapat meraih kebaikan-kebaikan di dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.